Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang negara, konstitusi, dan warga negara cerdas di era digital. Oke, jadi yang pertama tuh ada pengantar pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan tuh bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, baik, dan berkarakter. Nah, berdasarkan UU Nomor 12 2000 tahun 2012, keluarga negara PKN atau kewarganegaraan itu tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap kewarganegaraan. Nah, kemudian apa sih tujuan utama PKN? Nah, jadi yang pertama tuh mencakup knowledge atau pemahaman tentang negara, konstitusi, kemudian ada demokrasi dan hak kewajiban warga negara. Kemudian ada skill. Nah, skill itu kemampuan untuk berpikir kritis, berpartisipasi dan berkomunikasi. Kemudian ada dispositions yang dimana sikap bertanggung jawab, cinta tanah air dan beretika. Nah, jadi semua itu bermuara pada pembentukan civic of wisdom atau kebijaksanaan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian ada konsep dan kekuasaan. Nah, jadi negara tuh pada hakikatnya adalah organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bersama dalam suatu wilayah. Nah, jadi menurut para ahli, negara tuh memiliki kewenangan yang sah dan bersifat memaksa. Kemudian ada kekuasaan yang menjadi unsur pembeda antara negara dan organisasi lain. Nah, jadi negara itu bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kemudian ada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, namun kekuasaan itu memiliki potensi yang disalahgunakan, seperti yang dikatakan Lord Acton. Jadi, power tends to corrupt absolute, power corrupts absolutely. Nah, jadi karena itu tuh kekuasaan negara tuh jadi harus dibatasi. Nah, kemudian ada konstitusi dan konstitusionalisme. Nah, jadi konstitusi ini tuh berasal dari kata konstituer yang berarti membentuk. Nah, jadi konstitusi ini adalah hukum dasar yang mengatur pembentukan negara. Kemudian ada pembagian kekuasaan serta hubungan negara dengan warga negara. Nah, jadi apa sih fungsi konstitusi itu? Nah, jadi yang pertama tuh membatasi kekuasaan pemerintah. Kemudian nomor 2 tuh ada menjamin hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga tuh ada mengatur organisasi negara seperti eksekutif, kemudian ada legislatif dan yudikatif. Nah, kemudian ada menjadi pedoman penyelenggaraan negara di Indonesia di Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan negara. Nah, kemudian menurut Jimmy Asidik, tegaknya konstitusi itu ditopang oleh 3 konsensus. Yang pertama tuh ada kesepakatan tujuan dan cita-cita bangsa, kemudian ada kesepakatan bahwa negara tuh berdasar hukum, kemudian ada kesepakatan tentang struktur dan hubungan antar lembaga negara serta warga negara. Nah, kemudian nomor 4 tuh ada makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pembukaan Undang-Undang 1945 tuh merupakan jiwa kristalisasi pemikiran pendiri bangsa. Nah, jadi makna setiap alinea tuh yang pertama di alinea pertama tuh ada penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Kemudian ada kemudian alinea kedua tuh ada perjuangan kemerdekaan telah mencapai momentum yang tepat. Kemudian di alinea ketiga tuh kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian di alinea keempat tuh ada tujuan negara bentuk NKRI. Jadi ada sistem demokrasi dan dasar negara Pancasila. Nah, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi contohnya itu yang pertama ada hak pendidikan, kemudian ada kebebasan pendapat, kemudian ada perlindungan hukum. Nah, terus kalau untuk kewajiban tuh yang pertama menaati hukum dan menghormati hak orang lain, juga bela negara. Nah, jadi warga negara yang baik adalah yang menuntut haknya tanpa melupakan kewajibannya. Nah, kemudian ada warga negara cerdas di era digital. Nah, jadi perkembangan teknologi digital tuh mengubah cara kita berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kehidupan warga negara. Jadi di era digital tuh banyak itu melahirkan tantangan seperti hoax, kemudian ada informasi yang tidak valid atau disinformasi, dan ada truth. Nah, kemudian bentuk informasi yang bermasalah tuh ada hoax atau berita palsu yang sudah mungkin
banyak beredar gitu di sosial media ataupun di mana-mana. Kemudian ada konten yang dimanipulasi, semenjak adanya AI banyak yang konten yang dimanipulasi. Kemudian ada informasi menyesatkan dan propaganda atau konten pesanan seperti buzzer-buzzer. Nah, jadi itu fenomena itu diperparah gitu oleh filter bubble yang dimana seseorang tuh hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya. Contohnya di TikTok, di Instagram ataupun di lainnya. Nah, jadi karena itu warga negara itu harus cerdas di era digital. Kita tuh harus kritis terhadap informasi, bijak menggunakan media sosial, menghargai sains dan fakta, menyebarkan konten positif. Nah, jadi ini tuh wujud nyata memenuhi ruang digital dengan kontribusi yang positif. Nah, kemudian untuk terakhir tuh negara tuh membutuhkan konstitusi sebagai pembatas kekuasaan, dan konstitusi hanya akan bermasalah jika didukung oleh warga negara yang cerdas tuh beretika dan bertanggung jawab. Nah, jadi di era digital ini aktualisasi nilai Pancasila dan kewarganegaraan itu dapat melalui sikap kritis, kemudian ada etika digital, ada partisipasi positif di ruang digital, dan lainnya. Jadi dengan demikian kita tidak hanya menjadi warga negara yang taat hukum, tetapi juga warga negara yang bijak dan berkontribusi bagi bangsa. Oke, selanjutnya itu ada urgensi pendidikan kewarganegaraan, yang dimana pendidikan kewarganegaraan itu memiliki peran strategis dalam membentuk identitas nasional dan berkarakter. Dalam membentuk identitas nasional dan karakter warga negara Indonesia. Nah, jadi di tengah arus globalisasi ini tuh warga negara tuh perlu gitu kayak menghadapi tantangan yang serius berupa individualisme, apatisme politik, dan lunturnya nasionalisme. Nah, jadi PKN itu hadir untuk menambahkan kesadaran berbangsa dan bernegara, membangun sikap demokratis dan taat konstitusi. Nah, jadi membentuk warga negara yang berintegritas juga. Nah, jadi tujuan akhirnya itu bukan hanya warga negara yang tahu, tetapi warga negara yang mau dan mampu bertindak bijak. Kemudian ada negara kekuasaan dan kedaulatan. Nah, negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat. Jadi kedaulatan itu berarti kekuasaan yang tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur rakyat dan wilayahnya tanpa campur tangan pihak lain. Nah, jadi unsur utama negara itu ada 4. Yang pertama itu ada wilayah, ada rakyat, kemudian ada pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, jadi kekuasaan negara itu diperlukan untuk menciptakan ketertiban. Nah, namun tanpa aturan yang jelas, kekuasaan berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu tuh negara modern harus berdasarkan pada konstitusi dan hukum. Nah, kemudian ada konstitusi sebagai pilar negara hukum. Nah, jadi konstitusi adalah fondasi utama dalam negara hukum di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu UUD 1945 itu menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Nah, jadi peran konstitusi itu yang pertama ada mengatur pembagian kekuasaan, kemudian ada menjamin HAM, ada membatasi tindakan pemerintah, terus kemudian ada menjadi pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian setelah itu tuh konstitusi juga menjadi alat kontrol agar pemerintah itu tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Nah, kemudian ada sistem pemerintahan dan demokrasi. Jadi di Indonesia itu mengandung sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban warga negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu merupakan bentuk hubungan timbal balik antara negara dan rakyat. Nah, jadi prinsip pentingnya tuh hak tanpa kewajiban tuh akan menimbulkan egoisme. Kemudian kewajiban tanpa hak tuh akan melahirkan penindasan. Nah, jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban tuh menciptakan kehidupan bernegara yang adil dan harmonis. Kemudian ada sikap warga negara cerdas di ruang digital. Nah, yang pertama tuh warga negara cerdas di era digital tuh dituntut untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Kemudian menggunakan media sosial secara etis, menghargai perbedaan pendapat, dan mengisi ruang digital dengan konten edukatif dan konstruktif. Jadi ini tuh bentuk nyata kontribusi warga negara dalam gerakan memenuhi ruang digital. Nah, penutupnya tuh jadi konstitusi yang kuat harus didukung oleh warga negara yang cerdas di era digital. Kecerdasan warga negara tidak hanya diukur dari pengetahuan, tapi dari kebijaksanaan dalam bertindak dan berkomunikasi. Jadi dengan menjadi warga negara yang sadar konstitusi dan bijak di ruang digital, kita ikut menjaga keutuhan NKRI dan masa depan demokrasi Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.